Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Khairul Umal Farouk dengan NIM 23405. Dengan adanya video ini melanjutkan video kemarin, yaitu tentang bagian-bagian drone yang sebelumnya sudah saya buat. Di sini saya akan meringkas mengenai sensor kamera drone dari zaman ke zaman. Perkembangan sensor kamera drone telah melalui beberapa fase signifikan, terutama dengan peningkatan dalam resolusi, sensitivitas cahaya, dan kemampuan spesialis. Adapun perkembangan penting dalam sensor drone itu meliputi pada tahun awal, yaitu tahun 2000-an, di mana resolusi rendah seperti FGA maupun HD ini mulai digunakan untuk pengawasan militer atau pemetaan sederhana menggunakan kamera dengan resolusi yang rendah. Seperti adanya FGA yaitu 480p ataupun HD itu 720p. Penggunaan kamera pada drone di era ini masih terbatas, yaitu kamera teknologi sensor yang cukup rendah mulai berkembang pada tahun 2010 sampai 2015, yaitu kamera dengan 180p, di mana teknologi kamera ini berkembang dengan resolusi Full HD. Nah, memungkinkan penggunaan penangkapan video yang berkualitas tinggi dari udara. Drone komersial mulai berkembang pesat, terutama untuk keperluan fotografi dan videografi. Stabilisasi gimbal juga diperlukan dalam kegiatan ini, di mana gimbal yang nantinya memungkinkan kamera pada perekaman video yang lebih halus dan stabil, meskipun dalam drone itu bergerak. Lalu kamera 4K atau sensitivitas cahaya itu mulai berkembang pada tahun 2015 sampai 2020, di mana resolusi 4K menjadi standar bagi banyaknya drone komersial dan profesional, memungkinkan gambar yang sangat tajam dan detail. Hal ini mendorong perkembangan lebih lanjut di bidang sinematografi udara. Sensor CMOS lebih baik, di mana penggunaan sensor CMOS lebih canggih pada tahap ini, di mana memberikan kemampuan yang lebih baik dalam menangkap gambar pada kondisi cahaya yang rendah. Ditambah dengan dynamic range lebih baik, di mana sensor baru memungkinkan kamera menangkap lebih banyak detail dalam area bayangan dan hiklik, penting untuk aplikasi sinematografi. Lalu kamera multispektral dan hiperspektral mulai digunakan pada tahun 2020 sampai sekarang, di mana multispektral ini drone mulai dilengkapi dengan kamera yang menangkap gambar pada spektrum berbeda, misalnya penggunaan inframerah. Hal ini sangat berguna dalam bidang pertanian, khususnya di perkebunan kelapa sawit, untuk memantau kesehatan tanaman atau dalam pengawasan lingkungan. Lalu hiperspektral, di mana kamera hiperspektral yang menangkap data dalam ratusan spektrum cahaya, memungkinkan drone melakukan analisis lingkungan yang lebih detail. Ini digunakan dalam aplikasi teknis seperti survei geologi atau pemantauan kualitas udara. Selanjutnya ada sensor thermal, di mana sensor ini menangkap panas yang dipancarkan objek, memungkinkan drone digunakan untuk berbagai aplikasi seperti pencarian dan penyelamatan, inspeksi infrastruktur, dan pengawasan malam. Adapun ditambah lagi dengan sensor lidar, di mana deteksi cahaya dan penggunaan jarak. Lidar ini memungkinkan pemetaan 3D yang sangat akurat dengan menggunakan laser untuk mengukur jarak. Drone dengan sensor lidar banyak digunakan dalam pemetaan topografi, survei tanah, dan pembangunan infrastruktur. Kecerdasan buatan dalam pembelajaran mesin atau AI atau ML tadi mulai digabungkan dengan sensor-sensor pada kamera drone terbaru yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk analisis langsung, seperti pengenalan objek dan pelacakan otomatis. AI membantu dalam navigasi otonom serta pengumpulan data yang lebih efisien. Jika kita melihat tren masa depan, resolusi ultra tinggi atau kamera drone dengan resolusi lebih tinggi menjadi peluang, itu adanya sensor 8K maupun 12K mulai dikembangkan untuk sinematografi udara yang lebih lanjut.
Pemrosesan data di tempat ini dengan adanya AI semakin maju. Drone di masa depan akan lebih mampu memproses data langsung di udara tanpa memerlukan komputer eksternal, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Kemajuan ini memungkinkan drone menjadi alat yang lebih berguna di berbagai industri, mulai dari fotografi udara hingga dengan penyajian ilmiah dan teknik. Mungkin itu ringkasan yang dapat saya sajikan pada video kali ini. Lebih lengkapnya, saya akan cantumkan beberapa literatur ilmiah yang dapat menjadi referensi teman-teman sekalian. Cukup sekian mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.